wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alivia Agustin dari SMA Liza Batu, peserta pembatik level 3. Pada kesempatan hari ini, saya akan membuat video pembelajaran mengenai teks menggali ide dalam teks kewirausahaan. Adapun tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada pertemuan kali ini adalah yang pertama, memahami isi video. Adapun indikatornya dengan menyimak dan mengidentifikasi keakuratan informasi serta menyimpulkan isi informasi. Yang kedua, memahami teks artikel, di mana indikator yang harus dicapai adalah mengidentifikasi gagasan dan informasi penting, mengidentifikasi istilah atau kosakata baru, serta mengkreasikan istilah atau kosakata dalam kalimat. Tujuan yang ketiga adalah memahami dan menulis teks prosedur. Adapun indikator pembelajarannya adalah mengidentifikasi dan memahami isi instruksi kompleks teks prosedur, memahami struktur dan kebahasaan teks prosedur, dan yang terakhir adalah menulis teks prosedur secara efektif. Demikianlah mengenai apa-apa saja yang akan kalian capai pada pembelajaran kali ini. Selanjutnya, agar siswa bisa memahami apa itu teks kewirausahaan, bagaimana menggali ide dalam teks kewirausahaan, serta bagaimana nanti menyusun teks prosedur, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah membangun konteks mengenai apa itu kewirausahaan. Dalam hal ini, Bu Alif sudah menyajikan beberapa foto mengenai kegiatan-kegiatan kewirausahaan. Kemudian, siswa silahkan menganalisis foto-foto tersebut untuk bisa membangun konteks kalian mengenai apa itu kewirausahaan. Selanjutnya, setelah kalian sudah memiliki dan memikirkan inovasi apa yang akan kalian lakukan dalam dunia usaha, artinya konteks tentang wirausaha pasti sudah terbentuk di dalam pikiran kalian masing-masing. Dan selanjutnya kita akan menghasilkan dan menganalisis mengenai video wirausaha. Langkah-langkah apa saja yang perlu dilakukan ketika kalian harus menganalisis sebuah teks kewirausahaan? Yang pertama, langkah yang dilakukan pastinya menyaksikan video atau teks kewirausahaan yang telah disajikan. Setelah itu, kalian bisa menyusun atau mencatat informasi-informasi penting apa yang disajikan dalam teks atau video kewirausahaan tersebut. Dan yang terakhir, pastinya kalian akan menyusun informasi-informasi penting yang sudah kalian catat tersebut dalam sebuah kalimat kesimpulan yang akan mengukur bagaimana tingkat pemahaman kalian terhadap teks kewirausahaan. Baik, dari contoh teks prosedur yang sudah disajikan tersebut, silahkan kalian bisa menjawab 5 pertanyaan. Setelah kalian menjawab 5 pertanyaan tentang teks prosedur yang sudah disajikan, akhirnya kalian akan mempelajari mengenai struktur teks prosedur, di mana teks prosedur ini terdiri dari 5 tahapan. Yang pertama adalah judul, yang kedua adalah tujuan, yang ketiga adalah bahan dan alat, yang keempat langkah, dan yang terakhir adalah berikutnya kita akan belajar mengenai kebahasaan teks prosedur, di mana dalam teks prosedur terdiri dari 2 kebahasaan. Yang pertama adalah kalimat perintah dan yang kedua adalah konjungsi kronologi. Yang terakhir, kita akan membahas mengenai bagaimana cara menulis teks prosedur. Yang pertama adalah menentukan topik. Hal ini penting untuk membatasi apa saja yang akan dibahas dalam teks prosedur yang akan kalian susun. Yang kedua adalah mengumpulkan bahan atau sumber informasi. Tanpa bahan dan sumber informasi yang tepat, kalian akan menghasilkan teks prosedur yang tidak prosedural. Yang ketiga adalah menyusun kerangka. Setelah kalian menghasilkan atau mengumpulkan bahan-bahan sumber informasi, selanjutnya susunlah kerangka teks prosedur sesuai dengan struktur teks yang sudah kalian pelajari sebelumnya.
Dan yang terakhir, mengembangkan kerangka, di mana pada tahapan ini kalian akan menghasilkan sebuah teks prosedur yang utuh sehingga kalian akan bisa mengetahui bagaimana langkah-langkah melakukan sesuatu dengan baik sesuai dengan struktur teks prosedur dan kaidah kebahasaan teks prosedur yang sudah kalian pelajari sebelumnya. Demikianlah mengenai bagaimana menggali ide kreasi dalam teks kewirausahaan yang bisa Bu Alif sampaikan kepada kalian semua. Selanjutnya, Bu Alif akan menyampaikan sumber belajar apa saja yang Bu Alif gunakan untuk menyusun video pembelajaran ini. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.